Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya adik-adik? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Walaupun mungkin masih masa-masa pandemi gitu kan ya, masih crowded di luar, tapi semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bareng-bareng gitu ya di sini ya. Amin. Oke, karena ini pertama kali kita ketemu, mungkin ya untuk beberapa orang mungkin ada yang pernah ketemu juga, tapi kakak rasa sebagian besar belum pernah ketemu sama kakak, jadi kita kenalan dulu. Nama kakak lengkapnya Amar Hidayat, biasa dipanggil Kak Amar ya. Kalau lagi ngajar biasa dipanggilnya Kak Amar. Ngajar kimia belum lama, jadi pengajar baru dari 2016, baru 5 tahun ya, baru 5 tahun. Gitu. Sekarang ngajar di sekolah sama masih ngajarnya masih kimia aja. Gitu. Oke, untuk hari ini kita kelasnya PPLS. Kalau PPLS kita nggak akan sesuai dengan materi di sekolah pastinya, gitu ya. Jadi kita akan fokus di materi-materi yang memang sering muncul di UTBK, gitu. Jadi kita akan mulai ngurutnya itu mungkin ngacak ya, nanti urutannya akan ngacak gitu. Jadi nggak akan sama kayak di sekolah. Jadi kalau misalkan pengen materi sekolah ya silakan konsultasi aja gitu untuk teman-teman yang kelas PPLS ini. Nah, untuk materi pertama kita, untuk hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang stoikiometri. Ada yang masih ingat materi stoikiometri? Kelas 10 semester 2. Ingat. Masih ya? Oke. Nah, materi stoikiometri ini adalah materi wajib yang harus dikuasai. Kenapa harus dikuasai? Karena semua hitungan-hitungan yang ada di kimia, pasti basicnya itu adalah stoikiometri. Jadi kalau adik-adik semua bisa menguasai stoikiometri, maka untuk hitungan-hitungan kimia yang lain, entah itu misalkan asam basa, kesetimbangan, laju reaksi, dan semuanya yang lain-lain itu yang ada hitung-hitungannya, itu akan lebih mudah gitu. Jadi materi ini harus benar-benar bisa dikuasai. Oke, kita langsung ke materi. Kakak share screen dulu. Oke, kelihatan share screen-annya? Masih loading, Kak? Belum, Kak. Belum kelihatan? Udah, Kak, Udah. Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Oke, selama materi ini kalau bisa di mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat aja gitu biar lebih kondusif. Nanti penjelasannya dia tidak terganggu oleh suara-suara yang mungkin gitu ya, tiba-tiba ada yang lewat di luar gitu, bikin kurang kondusif gitu ya. Oke, sebelum kita ke materi biasa, kita akan mulai dengan sedikit pertanyaan ya. Mungkin masih ingat materinya. Oke, yang pertama ini. 1 mol besi mempunyai jumlah atom yang sama dengan 1 mol karbon. Oke, silakan dijawab lewat chat aja ya. Benar atau salah? Jawab benar, salah. Salah. Salah, benar. Oh, Mas tidak tahu. Ada yang bilang salah. Sepertinya banyak yang jawab salah ya. Salah. Salah kayaknya, salah. Oke. Jawaban yang benar apa? Ada gangguan ya. Sorry. 1 mol besi mempunyai jumlah atom yang sama dengan 1 mol karbon. Jawabannya adalah benar. Ya, jawabannya adalah benar. 1 mol besi dengan 1 mol karbon jumlah atomnya sama. Kenapa? Nanti kita bahas di materi. Sekarang pertanyaan kedua.
Jika 12 gram karbon tepat habis bereaksi dengan 32 gram gas oksigen, berapa banyak gas CO2 yang dapat terbentuk? Maksimal ya, berapa maksimum gas karbon dioksida yang bisa dibentuk? 44, 44, 44, 44, 44, maybe 12, 44, 44, 44, banyak. Banyaknya berapa ya? 44, oke. Sebagian besar jawabnya 44 ya. Oke, jawaban yang benar adalah 44. Benar ya jawabannya 44. Oke. Yang masih salah nanti kita akan bahas di materi. Kok bisa 44 ya? Oke, sekarang ke soal yang ketiga. Soal terakhir nih ya sebelum materi. Satu gas A, gas ideal dengan MR-nya 32 dalam tabung pada suhu tertentu mempunyai tekanan sebesar 4 atm. Berapa tekanan yang dihasilkan jika gas A dalam tabung digantikan oleh gas B dengan jumlah molekul yang sama? ATM, 2 ATM, 2 ATM, 8 ATM, 2 ATM. Oke, 28, 4. Oke, masih yang benar baru dikit nih, tadi baru satu yang kelihatan. Yang benar jawabannya. Oke, jawabannya adalah 4 ATM. Ya, jawabannya 4 ATM, jawabannya yang C ya. Kok bisa gitu. Ini teori doang sebenarnya ya. Teori doang, nggak usah dihitung gitu. Oke, nanti kita lihat kok bisa 4 ATM, kita akan bahas di materi ya. Oke, sekarang kita ke materi untuk hari ini. Jadi untuk stoikiometri kita akan bagi jadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama kita akan bahas sampai hukum dasar, mulai dari konsep mol dan hukum dasar. Nanti sisanya kita akan bahas di pertemuan kedua. Oke, kita mulai ke bagian pertama, yaitu tentang konsep mol. Nah, di konsep mol, beberapa yang perlu diingat-ingat lagi gitu ya, yaitu terkait dengan mol. Apa itu mol? Ya, apa itu mol? Kenapa ini penting? Karena kita pasti ngomonginnya mol. Nah, di stoikiometri pasti ngomonginnya mol, nggak mungkin yang lain. Oke, mol. Apa itu mol? Yang namanya mol ini adalah satuan. Ya, satuan SI untuk menyatakan jumlah zat. Jadi yang namanya mol itu kurang lebih setara dengan liter gitu ya, atau mungkin dengan kilogram gitu. Jadi sama-sama satuan. Yang membedakan adalah satuannya menyatakan tentang apa. Gitu. Kalau liter, kalau kita ngomongin satuan liter, pasti pikiran kita langsung ingat sama volume, ya kan? Kalau kilogram berarti kita langsung ingatnya sama berat, ya, atau massa. Nah, kalau mol ini adalah satuan yang menyatakan jumlah zat. Jadi kalau misalkan kita punya 1 mol oksigen dengan 1 mol karbon, itu pasti jumlah zatnya sama. Atau tadi di soal yang pertama, 1 mol besi dengan 1 mol karbon. Sama-sama 1 mol, pasti jumlah atomnya atau jumlah partikelnya sama. Ya, berapa jumlah partikelnya? Yaitu sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Banyak gitu ya, jumlahnya banyak banget. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya zat apapun itu, kalau dia dikatakan sebanyak 1 mol, pasti jumlahnya segitu. Ya, pasti nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu ya. Nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih. Gitu ya, pasti sama. Nah, nilai ini 6,02 kali 10 pangkat 23 itu nanti kita akan sebut sebagai bilangan Avogadro. Ya. Ini nilainya kita sebut sebagai bilangan Avogadro.
atau dilambangkan N0 atau mungkin ada juga yang melambangkannya L. Nah, itu tentang mol. Kemudian yang kedua, massa atom relatif atau AR. Masih ingat AR? Massa atom relatif. Oke, yang namanya AR, ya ini adalah massa suatu atom yang dibandingkan dengan 1/12 dari massa C isotop 12. Jadi yang namanya relatif itu kan pasti ada pembanding gitu ya. Relatif itu ada pembandingnya. Nah, jadi yang namanya massa atom relatif ini massa si atom ini dibandingkan dengan massa atom dari si C12 gitu ya. Nah, kalau kita rumuskan nanti ARX sama dengan massa atom X-nya dibagi 1/12 dikali massa atom C12-nya. Nah, kalau kalian pengen lihat berapa sih masing-masing AR untuk setiap unsur, bisa dilihat di tabel periodik. Biasanya dituliskan di situ ya. C12 itu apa? 12 ini adalah massa atom C-nya. Ya. C isotop 12. C isotop 12. Ya, ini isotop 12 karena nanti ada C13 gitu ya, ada C14. Gitu. Jadi ini isotop. Masih ingat ya di kelas 10 tentang teori atom gitu kan? Ada yang namanya massa atom. Massa atom adalah penjumlahan dari proton dan neutron. Nah, untuk C12 proton plus neutronnya itu sama dengan 12 gitu ya. Protonnya 6, neutronnya 6. Jadi 6 tambah 6 12. Nanti ada yang berbeda. Gitu. Nah, ini pakai C12. Oke, itu AR. Di sini sebenarnya nggak harus terlalu dipusingkan gitu ya, karena nilai AR biasanya dikasih, ya, nilainya dikasih. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Yang penting kalian paham dari mana dapatnya AR. Gitu ya. Nilai AR dapatnya dari mana? Ya, dari sini. Kemudian yang ketiga kita mengenal ada MR atau massa molekul relatif. Massa molekul relatif ini adalah jumlah AR dari atom-atom penyusun molekulnya. Masih ingat ngitung MR? Misalkan, berapa MR dari CO2? Ingat ngitung MR? Misalkan CO2. Nah, ini ya. CO2. Kalau misalkan diketahui AR-nya masing-masing, AR untuk si C sama dengan 12, ARO, ini enggak ini ya. ARO berapa? 16. Masih ingat ya ngitungnya? Tinggal dijumlahin aja. Nanti kalau untuk CO2 berarti kita ngitungnya AR si C ditambah 2 kali AR-nya O gitu. Jadi kalau di total 12 ditambah 2 kali AR-nya 16. Bentar, sepertinya agak bermasalah ini. 44 ya, bisa lah ya. Oke, nanti kita ke contoh aja di bawah. Oke, kemudian yang berikutnya ada massa molar. Massa molar ini adalah massa 1 mol zat, di mana nilainya itu sama dengan AR atau MR dikalikan 1 gram. Jadi nilainya itu sama dengan AR atau MR. Misalkan tadi CO2 MR-nya 44. Maka massa molarnya adalah 44 gram per mol. Oke, jadi setiap 1 mol CO2 itu memiliki berat sebesar 44 gram. Ya. Jadi sama nilainya dengan AR atau MR. Mungkin adik-adik pernah ingat ada rumusan, rumusannya mol itu sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR. Masih ingat rumus ini? Ya, ini mol sama dengan massa per MR. Jadi kenapa muncul rumus ini? Itu dari pengertian dari massa molarnya ya. Ini massa 1 mol zat itu sama dengan AR atau MR-nya. Dikalikan dengan 1 gram. Kemudian yang terakhir ada volume molar gas. Volume molar gas ini adalah volume 1 mol gas. Ya, 1 mol gas.
Nah, kondisinya untuk volume molar, ya, volume molar ini adalah 22,4 liter per mol dalam kondisi di sini STP. Apa itu STP? Standard Temperature and Pressure. Berapa suhunya? Suhunya adalah 0 derajat Celcius dengan tekanannya adalah 1 atmosfer. Gitu. Jadi 0 derajat 1 atm. Ini kondisi STP. Kalau suhunya beda atau tekanannya beda, berarti kondisinya bukan STP lagi gitu. Sehingga nanti nilai volumenya akan berubah. Ya. Jadi volumenya bisa jadi akan berubah. Oke, ini istilah-istilah yang harus diingat-ingat lagi ya. Ingat-ingat apa itu mol, apa itu bilangan Avogadro. Ini bilangan Avogadronya ini ya. Bilangan Avogadro. Terus kemudian bagaimana cara ngitung MR, cara ngitung mol, ini massa molar dari mol massa per MR dan volume molar kondisi STP. Oke, kita ke contoh. Cara nyirinya, oke. Untuk ini ada rumusannya juga kan ya. Volume molar, volume itu sama dengan molnya dikali dengan 22,4. Ya, oke, ini rumusannya. Jadi nanti diingat-ingat aja. Nanti di belakang sih akan dikasih rumusan. Oke, kita ke contoh dulu. Nah, ini masih ada ininya ya. Oke, massa molekul relatif atau MR dari Cr2SO4 3 kali adalah, ini gimana maksudnya? Oke, kalau ini ngitungnya gimana berarti? Untuk ngitung MR dari Cr2SO4 3 kali, berarti kita tinggal jumlahin aja berapa AR dari Cr, berapa AR dari S, berapa AR dari O-nya gitu ya. CR-nya di situ ada 2, berarti kita kalikan 2 AR-nya. Ini langsung aja ya, kita keluarin. 2 kali AR CR, ditambah dengan 3 kali AR-nya S. Dari mana 3-nya? Di sini S-nya 1, di luarnya ada 3, ini kita kali ya. 1 kali 3 berarti 3, jadi 3 kali ARS ditambah untuk O-nya, dalam kurungnya 4, kemudian di luarnya 3, jadi dikali 12 sini ya. Gitu. Jadi nanti di sini tinggal masukin aja angkanya 2 kali 52 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 dikali 16. Jadi MR-nya total 392. Jadi sini jawabannya adalah yang C gitu ya. Bisa ya ngitung MR, bisa ya. Ini penting nih gitu, kalau ngitung MR-nya nggak bisa, repot nanti ke belakang-belakangnya. Bisa? Bisa ya? Bisa ya. Oke. Sekarang kita ke soal yang kedua. Contoh soal kedua. Di bawah ini merupakan komposisi yang terdapat dalam berapa nih? 6,6 gram asparagin. Dengan rumus molekulnya C4H8O2N3, MR-nya 132. Kecuali, oke, di situ kita dikasih bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23. Yang A, 3,0 kali 10 pangkat 22 molekul. AR nanti ada di soal ya, ada di soal AR-nya. Kalau AR nggak ada, biasanya langsung MR kayak gini gitu ya, nggak usah repot. Oke, untuk soal nomor 2 ini gimana caranya? Nah, ini berarti kita hitung cek satu-satu gitu ya. Kita cek satu-satu. Pertama, kalau misalkan kita mau step by step, kita bisa mulai dari cari mol. Kita bisa mulai dari cari mol. Nah, nyari molnya, kita punya massa sama punya MR. Jadi ya udah, manfaatin aja. Cari mol tadi rumusannya adalah massa per MR. Jadi kita dapat molnya adalah sebesar 0,055
mol. Ya, masanya 6,6 kita bagi 132. Nah, sekarang kita cek untuk yang A. Yang A katanya terdapat 3,0 kali 10 pangkat 22 molekul C4H8O2N3. Nah, 1 mol itu kan sama dengan bilangan Avogadro-nya. Sekarang kita cuma punya 0,05 mol. Jadi gimana? Nah, berarti kaliin aja molnya dengan si bilangan Avogadro. Nih ya. Jadi langsung aja kita kalikan. Molnya 0,05 kali, ini di sini kakak pakainya L lambangnya untuk bilangan Avogadro. Kalau tadi di awal pakainya N0 sama aja. Jadi 0,05 dikali 6 kali 10 pangkat 23. Langsung dikali bilangan Avogadro-nya. Dapat 3 kali 10 pangkat 22. Oke, berarti yang A benar ya. Yang A benar. Oke, sekarang kita lihat yang B. Yang B katanya ada 1,2 kali 10 pangkat 23 atom C. Benar nggak nih? Nah, karena di sini yang diminta hanya atom C-nya aja, ya, cuma atom C-nya doang, sedangkan tadi yang A itu molekul secara keseluruhannya, dan dalam satu molekul itu ada 4 atom C, maka untuk mengetahui berapa banyak atom C-nya, tinggal dikalikan aja si jumlah molekul dikali dengan indeks atom C-nya. 6 dari mana? Bilangan Avogadro-nya ya. Kan bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23. Gitu. Jadi, untuk nyari yang B, tinggal dikalikan aja tuh. Si 3 kali 10 pangkat 22-nya ini kali dengan 4. 4-nya dari mana? Dari sini, C4. Itu ya. Dari C4-nya. Nih, dari sini ya. C4. Nah, nanti dapat jawabannya berapa tuh? 3 kali 4, 12. Berarti 1,2 kali 10 pangkat 23. Oke, berarti jawabannya juga benar. Sekarang yang C. Terdapat 0,4 mol H. Bilangan Avogadro biasanya diketahui. Kalau enggak, nilainya segitu. Diingat-ingat aja ya. Bisa diketahui, bisa enggak. Oke, untuk yang C, katanya ada 0,4 mol H. Ya udah, jumlah mol yang kita punya 0,05 mol ini tinggal dikalikan dengan indeks. Berapa indeks H-nya? Oh, H-nya di sini ada 8. I itu indeks ya. Indeks itu menunjukkan jumlah atom. Ini indeks nih. Angka-angka yang kecil ini namanya indeks. Nih, ini angka-angka kecil ini namanya indeks. Gitu. Berarti kalau untuk yang C ini, kita kan butuhnya mol si H nih ya. Berarti kita kali dengan 8 molnya. 0,05 tinggal dikali dengan 8. Dapat jawabannya gitu kan. Dapatnya berapa? 0,05 kali 8 dapat 0,4. Oh, berarti yang C juga benar. N itu jumlah molekul ya. N jumlah molekul. Ini N jumlah molekul atau jumlah atom. Kemudian yang D, diminta jumlah atom untuk N. N ini jumlah atom. Ini pelambangan ya. Ini si N ini jumlah atom. Nah, sama seperti nyari yang B, kalau mau nyari jumlah atom N berarti tinggal dikali dengan indeks N. N-nya ada 3. Oh, berarti tinggal 3 kali 10 pangkat 22 dikali 3. Maka kita nanti akan dapat jawabannya 9 kali 10 pangkat 22. Berarti, jawaban yang benar adalah yang D gitu ya. Oke, itu soal nomor 2. N besar jumlah atom benar, N kecil jumlah mol. Ya, benar. Hati-hati ketukar ya.
Oke, ini soal 2, kemudian kita lanjut dulu. Nah, beda cara B sama C, lihat jumlah atomnya ya. Ini dalam bentuk mol, yang ini dalam bentuk jumlah atom. Jadi kalau dia satuannya mol berarti langsung aja dikali. Kalau dia satuannya atom nih, pasti ada pangkatannya begini, ya udah kali bilangan Avogadro aja. Gitu ya, atau dikali dengan jumlah molekul yang ada. Sama aja. Ya, lihat satuannya aja. Oke, kita lanjut materinya. Sekarang kita ke hukum dasar. Ya. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ada 6. Ya, hukum dasar kimia ada 6. Kita akan pelajari 3 ini dulu, nanti baru 3-nya belakangan ya. Oke. Hukum dasar yang pertama yaitu ada hukum Lavoisier, gitu ya. Hukum dasar Lavoisier. Hukum dasar Lavoisier ini adalah hukum kekekalan massa. Suaranya kurang jelas? Jelas. Jelas kan? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Oke, ulangi lagi ya. Tadi hukum yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, di mana kata Lavoisier, massa sebelum itu sama dengan massa sesudah reaksi. Ya. Massa sebelum itu sama dengan massa sesudah reaksi. Tadi kalau di soal yang nomor 2 di awal tadi, itu kan kita punya C sama O2 direaksiin gitu ya. Nah, prinsipnya kita pakai ini gitu. Prinsipnya kita pakai ini. Massa sebelum harus sama dengan massa sesudah reaksi. Jadi kalau kita punya 12 gram C sama 16 gram O2 dan dua-duanya habis bereaksi, ya udah, massa setelahnya tinggal jumlahin aja. 12 kita tambah dengan 32, jadi dapatnya 44 gitu. Nah, ini hukum kekekalan massa. Jadi massa sebelum reaksinya itu akan sama dengan massa setelah reaksi. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah, atau yang harus kita harus hati-hati di sini adalah massa sesudah reaksi itu belum tentu semuanya adalah massa dari produk. Bisa jadi massa sesudah itu adalah massa penjumlahan dari produk dan sisa reaktan. Misalnya tadi kalau misalkan si C ditambah O2 menjadi CO2, ini kan kalau kita pakai 6 sama 32 dapatnya, bukan 6 ya, 12. Dapatnya 44. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan massa yang berbeda? Apakah jumlahnya akan selalu sama? Gitu ya, misalnya. Ini kan 12, 32, 44. Kita ganti massanya jadi 13, 32. Berapa massa CO2 yang akan terbentuk? CO2-nya berapa? Ini massa C, ini massa O2. Ada yang tahu jawabannya berapa CO2-nya? Empat lima, 44. Jawabannya adalah 44. Ya, jawabannya 44. Kenapa nggak 45 gitu? Padahal kalau kata Lavoisier, massa sebelum harus sama dengan massa sesudah, gitu kan? Kalau misalkan ini kita total nih massa sebelum reaksinya, ini kan 45 harusnya. Tapi ternyata massa produknya cuma 44. Satunya kemana? Satunya adalah sisa dari si karbon. Gitu. Jadi si karbon ini dia akan bersisa. Ada sisanya gitu. Berapa banyak sisanya? 1 gram. Nah, kalau kita total, massa sisa dengan massa produk totalnya 45 sama dengan massa sebelum reaksi. Gitu. Nah, itu paling yang harus kita perhatikan gitu ya. Jangan sampai kemudian mentang-mentang sebelum sama dengan sesudah terus langsung main tambahin aja gitu. Nggak bisa begitu juga. Harus lihat dulu apakah semuanya bereaksi habis atau ada sisanya. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, hukum pros. Hukum pros atau hukum perbandingan tetap. Di hukum pros ini katanya perbandingan berat unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Ya, perbandingan senyawa itu selalu tetap. Misalkan di situ kita punya CO2. Nah, perbandingan massa C dengan massa O itu akan selalu sama dengan perbandingan dari ARC dikalikan indeksnya banding dengan ARO dikalikan indeksnya. Di 12 banding 16 kali 2 atau 12/32. Nah, tinggal disederhanain aja kalau mau gitu ya. Nanti kita dapat perbandingannya. Nah, pros dengan Lavoisier ini bisa saling berhubungan. Ya, pros dengan Lavoisier ini bisa saling berhubungan. Gimana maksudnya? Jadi pros ini menyederhanakan dari Lavoisier gitu ya. Menyederhanakan dari Lavoisier-nya. Nah, kita bisa tahu bagaimana caranya menentukan sisa. Oh, ini di Lavoisier pasti ada sisa nih gitu ya. Oh, di sini pasti habis semua nih. Ada patokannya gitu ya. Patokannya dari mana? Patokannya kita ambil dari pros. Pros ambilnya dari mana? Dari nilai AR atau MR gitu ya. Nilai AR atau MR-nya. Tadi kita masih pakai CO2. Sorry. Untuk CO2 ini kan tadi asalnya dari C dan O2. Patokannya adalah ini, 32, 12 untuk C-nya dapat 44. Ini patokannya. Nilai ini dari mana? Ini adalah MR. Tolong jangan coret-coret ya. Jangan kayak anak SD lah, gitu udah gede gitu ya. Oke, makasih. Lanjut ya. Ini 12, ini 32. Terus kemudian ini 44. Nah, ini adalah nilai AR dan MR-nya gitu ya. Nilai AR dan MR-nya. Kalau misalkan ternyata tadi di soal yang sebelumnya ini 13 sama 32, 13 ini kan lebih dari AR-nya. Ya, 32 sama dengan MR-nya gitu. Jadi, kalau dia nggak sesuai patokan ini, maka pasti ada sisa. Tapi kalau sesuai patokan ini, berarti dia semua habis. Ya. Misalkan kalau ini kita kali 2 semua nih, jadi 24, 64. Semuanya habis nggak nih? Kita lihat aja. Kalau ini 12 kali 2, 24, 2 kali 2, 64. 2 kali lipat dari nilai patokan yang kita punya. Pasti dua-duanya ini habis. Ya. Tapi kalau ini kita ganti jadi 26, ininya 64. Oh, pasti ada sisa gitu ya. Karena ini nggak sesuai nih, gitu ya, lebih kan. Ini pasti berlebih. Begitu. Nah, itu nanti untuk Lavoisier sama pros. Kalau untuk pros lebih mudahnya, ya udah tinggal pakai rumus ini aja ya. Massa C, massa O. Ini nanti bisa berubah atomnya tergantung apa yang dibandingkan. Tergantung apa yang dibandingkan. Kalau misalkan yang dibandingkannya antara H dengan O, ya udah ininya ganti aja. Massa H banding massa O, ARH kali indeks, ARO kali indeks, dan seterusnya. Gitu. Gitu ya. Itu yang tadi coret-coret tolong dihapus ya. Soalnya ini kakak mau hapus nggak bisa. Gitu, gitu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Untuk yang ketiga, kita punya hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Dalton ini sama-sama membandingkan, gitu ya. Sama-sama membandingkan, tapi bedanya dengan Proust, kalau Dalton dia membandingkan unsur yang sama. Ya, dia membandingkan unsur yang sama. Contohnya misalkan, di sini kita punya NO dan NO2. Yang dibandingkan sama-sama massa O-nya. Hanya saja kalau di Dalton yang dibandingkan itu pasti atom yang sama gitu ya, atom yang sama dan senyawaannya itu pasti berbeda. NO, NO2. Kalau misalkan kita bandingin sama yang lain, misalkan N2O4 bisa aja gitu ya. Jadi senyawaannya lebih dari satu, tapi yang dibandingkan unsur yang sama. Nah, bagaimana cara mendapatkan perbandingannya? Cara mendapatkan perbandingannya, kalau kita mau nyari O, kalau kita mau nyari perbandingan O, maka
Samakan namanya. jumlah N-nya dulu. Ratna Samakan mau jumlah dihapus ya, N-nya. notetnya. Ya, samakan jumlah N-nya dulu, terus kemudian perbandingan massa O-nya tinggal lihat indeksnya aja. Nanti ini N sama N-nya sama-sama 1, maka untuk perbandingan O-nya kita bisa langsung ambil dari indeks O-nya. O-nya 1, O-nya 2, oh berarti perbandingannya 1:2. Gitu. Itu untuk Dalton. Oke, kita ke contoh soal. Soal nomor 3, data percobaan reaksi magnesium dengan oksigen membentuk magnesium oksida sebagai berikut. Nah, di situ ada 4 data percobaan, massa Mg, massa O, dan massa MgO. Yang ditanya adalah berdasarkan data tersebut, perbandingan massa magnesium dengan oksigen dalam magnesium oksida adalah. Oke, nah bagaimana kita menjawab soal yang ini? Untuk soal ini kita menggunakan 2 hukum dasar. Ya, menggunakan 2 hukum dasar. Yang pertama adalah hukum apa? Hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Ya, di hukum kekekalan massa katanya massa sebelum harus sama dengan massa sesudah. Ya udah, di sini kita punya Mg sama O menghasilkan MgO. Ya. Jadi massa Mg ditambah massa O itu harus sama dengan massa MgO. Kalau jumlahin harus sama dengan massa produk. Cari data yang massa Mg ditambah massa O itu sama dengan massa MgO-nya. Cari yang benar gitu ya. Misalkan yang satu nih, 9 tambah 7. 9 tambah 7 berapa? 16 kan? Nah ini 15. Oh salah kan gitu ya. Bukan 15, harusnya 16 gitu kalau mau. Berarti ini salah nih. Jangan pakai data 1. Yang 2, 18 tambah 8, 26. Ini 20. Oh berarti salah. Jangan pakai data 2. Data 3, 15 tambah 12, 27. Ini 25. Salah kan? Jangan pakai. Data 4, 24 tambah 16, 40. Benar ya? Oke, berarti kita gunakan data 4. Ya. Kita ambil data 4, kemudian kita bandingkan massa Mg dengan massa O-nya. Gitu. 24 banding 16, tinggal diperkecil aja. Bagi 8, kita dapat 3:2. Ada pertanyaan soal yang ini? Tidak, Kak. Ada ya? Oke, bisa Tidak, ya. Kak. Tidak. Nggak ada, Kak. Oke, sip. Kita lanjut soal berikutnya. Suatu senyawa dengan rumus C12H22O11 mengandung 72 gram karbon dan oksigen sebanyak. Oke, di sini kita diminta membandingkan massa C dengan massa O dalam satu senyawaan yang sama. Membandingkan 2 unsur yang berbeda dalam satu senyawaan yang sama berarti kita pakai hukum Proust. Ya, hati-hati diketukar sama Dalton ya. Kalau senyawanya cuma 1, bandingin 2 unsur yang berbeda, kita pakainya Proust. Masukin aja rumusnya tadi. Berarti massa C per massa O sama dengan indeks C kali ARC per indeks O dikali ARO. Udah, masukin aja angkanya tuh. Massa C-nya ada 72, massa O-nya yang kita cari, indeks C-nya 12, AR-nya 12, kemudian indeks O-nya 11, AR-nya 16. Nah, udah tinggal dikali-kali silang, kita nanti dapat berapa tuh? 88 gram. Ya, ini tinggal coret-coretin aja deh kalau mau gitu ya. 16 coretin sama 12 gitu kan, dibagi 4. Nanti dapat 4/3, 4 sama 12 dapatnya 3 lagi di bawah gitu ya. Terus 72 dibagi 9 gitu ya, dapatnya 8. 8 kali 11 88. Gitu. Nih masukin rumus saja. Bisa yang ini? Kak, itu kok 12 kali 12-nya jadi pindah ke bawah deh. Mana? Kali silang, kali silang. Ini kan massa O-nya ke atas kan? 12 kali 12-nya ke bawah dong. Kali silang aja biasa. Atau kalau enggak, kalau kalian coret-coret aja bisa gitu ya. Misalkan ya, dari sini coretin nih. 12 bagi 16 ini kita sederhanain, sama-sama dibagi 4. Ini dapatnya 3, ini dapatnya
4 gitu kan. Ini 12 sama 4 lagi, kita bisa coret. 12 bagi 4 dapatnya 3. 3 kali 3 berapa? 9. 72 bagi 9 berapa? 8. 8. Berarti massa O-nya 11 kali 8. 88 gram gitu. Ini ya, kali silang biasa ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Nggak ada, bisa. Oke. Kita ke soal berikutnya. Dua buah unsur A dan B dapat membentuk dua macam senyawa. Senyawa 1 mengandung A 25% dan senyawa 2 mengandung A 50%. Nah, untuk A yang sama, perbandingan B pada senyawa 1 dan 2 adalah, oke, kita kumpulkan datanya dulu. Oke, kita punya data ini. Unsur A, senyawa 1-nya 25%, kemudian senyawa 2-nya, unsur A-nya 50%. Ya. Kemudian kita lengkapi nih, berarti di unsur B, ya, unsur B, untuk senyawaan 1 unsur B-nya berapa? Berarti kan tinggal sisanya aja kan? Karena ini persentase, berarti total harus 100. Berarti tinggal 100 dikurangi 25, berarti dapatnya 75%. Yang ini 50%, berarti unsur B-nya 50%. Nah, oke, sekarang kita udah punya nih komposisi masing-masing senyawa 1 dan senyawa 2. Berikutnya, kita lihat pertanyaannya. Untuk A yang sama. Ya, untuk A yang sama. Kemudian yang diminta adalah perbandingan B. Berarti A-nya kita samain aja. Ini A-nya 25, ini A-nya 50. Beda kan? Samain. Boleh jadiin 25, boleh jadiin 50. Terserah, bebas. Yang penting sama. Dibuat sama. Kita misalkan jadiin 50. Kalau jadiin 50 berarti senyawaan 1 ini kita kalikan dengan 2. Ini ya, 25 kali 2 kan 50. Yang 2 ini kita kalikan 1. Nah, kita kaliin semuanya. Jadi yang dikali nggak cuma unsur A aja, tapi unsur B-nya juga. Jadi 25 kali 2 untuk yang senyawa 1 dapat 50, gitu kan. Terus unsur B-nya berarti 75 kali 2 dapat 150. Senyawaan 2-nya 50 kali 1 dapat 50. 50 kali 1 unsur B-nya juga 50. Nah, unsur A-nya udah sama kan di sini? Sama-sama 50. Nah, berarti untuk perbandingan B-nya kita bisa ambil dari persentase ini. 150% banding 50%. Ya udah, sederhanain aja dah. Jadinya 3 banding 1. Begitu. Ada pertanyaan soal yang ini? Kak, boleh di slide sebelumnya, Kak, di klik slide sebelumnya yang nomor 4. Nomor 4. Ya mau di SX soalnya, maaf. Oh, iya. Ya. Terima kasih. Udah? Terima kasih, Kak. Oke, udah ya. Yang ini udah kalau mau di SS. Kak, itu yang 75% sama 50% itu dapat dari mana, Kak? Yang sorry. Ini. Yang ini. Kurangin aja 100. Oh. Yang ini kan? 75 ini sama 50? Iya. Nah, Ya, ini Kak. dari 100 dikurang 25, 100 kurang 50. Gitu. Makasih, Kak. Sama. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke hukum dasar berikutnya. Ini 3 hukum dasar yang terakhir. Ya, ini materi terakhir untuk pertemuan kita. Nanti baru kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Oke, hukum dasar yang keempat. Hukum dasar yang keempat, kita punya hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini adalah hukum dasar yang berbicara tentang reaksi gas. Ya. Jadi di sini yang perlu diingat, kalau Gay-Lussac itu dipakainya di reaksi gas. Reaksi gas. Jadi dia ngomonginnya semuanya gas, baik reaktan maupun produk, dan bentuknya harus gas semuanya. Dan harus dia bereaksi ya.
reaktan, ada produknya, semuanya gas dan mereka bereaksi. Jadi ada reaksinya. Kita pakai gaya Lussak. Nah, apa kata gaya Lussak? Pada P dan T yang sama atau pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volumenya itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Ya, perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau misalkan kita punya reaksi, ya, kita punya reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, maka perbandingan volumenya itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi koefisien N2-nya 1, H23, NH3-nya 2, berarti perbandingan volumenya juga sama. 1:3 banding 2. Ya, jadi langsung aja turunin nih perbandingannya dari koefisien. Gitu. Ini pasti sama perbandingannya ya. PT, P tekanan, T suhu. Pressure, temperatur. Ya, tekanan suhu ya. Oke, itu gaya Lussak. Jadi yang perlu diingatnya kalau di gaya Lussak tadi dia ngomongin reaksi gas dan perbandingan volumenya akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Nanti kita contoh di belakang ya. Kemudian hukum yang kelima, Avogadro. Di Avogadro di sini dia membandingkan volume gas. Ya, membandingkan volume gas. Tapi gas yang dibandingkan adalah gas yang berbeda pada kondisi yang sama atau P dan T yang sama. P-nya suhu, P-nya tekanan dan T-nya suhu. Ya, P ini dari kata pressure, tekanan. T-nya ini adalah suhu, sama ya, PT di sini juga sama. Jadi Avogadro dia membandingkan dua gas pada kondisi yang sama. Membandingkan dua gas pada kondisi yang sama. Tapi di sini tidak harus ada reaksi. Jadi bedanya antara gaya Lussak dengan Avogadro di reaksinya. Gaya Lussak harus ada reaksi, Avogadro nggak perlu ada reaksi. Cukup bandingin aja. Ya. Nah mungkin kalian masih ingat dengan rumusan ini, P1/N1 sama dengan P2/N2. Biasanya kalau untuk Avogadro itu tinggal masukin rumus aja. Ya, biasanya tinggal masukin ke rumus ini aja. Ya, P-nya adalah volume dan N-nya adalah mol. Ya, ini P-nya ini volume dan N-nya ini mol. Ya, volume dan mol. Jadi penting diingat aja, oh N-nya mol. Mol itu tadi massa per mR atau massa per AR. Nanti biar mainnya kali-kali silang biasa, nggak masalah. Ini kalau kalian balik nggak masalah ya. N1/P1, N2/P2 itu juga nggak apa-apa. Mau N-nya di atas, P-nya di bawah boleh. Yang penting konsisten. Kalau P-nya di atas, N-nya di bawah, yang ini juga P2-nya, P-nya di atas, N-nya di bawah. Tapi kalau N-nya di atas, maka dua-duanya N-nya harus di atas. Sama aja. Oke, itu untuk Avogadro. Nanti kita contoh belakang. Kemudian yang terakhir, hukum yang terakhir adalah gas ideal. Hukum gas ideal. Di sini hukum gas ideal sama-sama ngomongin gas, ya sama-sama ngomongin gas, tapi pada kondisi tertentu, tekanan tertentu, volume tertentu, suhu tertentu. Ya. Jadi kalau volumenya nggak sama atau tekanannya nggak sama gitu ya, kita bisa pakai ini. Atau kondisinya tadi bukan STP, kita bisa pakai ini. Kan tadi kalau STP harus 0 derajat 1 atm. Tapi kalau misalnya suhunya bukan 0 derajat, ya udah kita pakai ini aja gitu ya. Perlu diingat bahwa di sini suhu yang kita gunakan adalah suhu dalam Kelvin. Hati-hati, jangan pakai Celsiusnya. Dan nilai R, di sini ada rumusannya, PV sama dengan nRT. Gitu ya. PV sama dengan nRT, R-nya pakai 0,082. Jangan pakai yang 8,314. Kenapa? Beda gitu ya. Beda satuannya. Kalau lihat satuan di belakangnya itu beda. Ya. Sama sebenarnya sama nilainya, sama nilai R ini sama, hanya beda satuan. Kalau beda satuan pasti beda nilai.
Kapan kita pakai yang 8,314? Kapan kita pakai 0,082? Kalau di kimia, kita lebih sering pakai 0,082. Kita akan pakai 8,314 kalau ngomongin energi. Ya, kalau kita ngomonginnya energi, ada joule, gitu ya, kilojoule, kita pakai 8,314. Tapi kalau ngomonginnya tekanan suhu, gitu ya, ada molnya, gitu ya. Tapi tidak berbicara tentang energi, berarti kita pakai yang 0,082 aja. Gitu. Di gaya lusak kenapa dihitung produknya? Hati-hati ya, kalau gaya lusak itu kita ngomonginnya gas, gitu ya. Jangan sampai ini bercampur sama si Lavoisier. Lavoisier ngomonginnya dia massa, sedangkan gaya lusak dia ngomonginnya volume. Volume dengan massa itu dua satuan yang berbeda, gitu. Nilainya akan berbeda. Gitu. Jadi kalau di gaya lusak ini semuanya kita bandingkan reaktan dan juga produknya. Nggak cuma satu gitu. Nggak bisa nih, misalkan kita pakai prinsipnya Lavoisier. Kalau ini 1, ini 3, oh berarti NH3-nya 4 gitu. Enggak, ini nggak dijumlahin. Ya, di gaya lusak nggak dijumlahin. Ini volume nggak bisa kita jumlah begitu, nggak bisa. Kita pakai perbandingan koefisien di atasnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini rumusan-rumusannya silakan diingat-ingat. Kita ke contoh. Oke, kita ke contoh ini. Suatu gas hidrokarbon sebanyak 50 ml dapat dibakar sempurna oleh 400 ml oksigen. Setelah reaksi selesai terbentuk 250 ml CO2. Hidrokarbon tersebut adalah. Nah, kita pakai hukum apa nih? Ya, kita pakai hukum yang mana? Kalau kita perhatikan di sini ada gas hidrokarbon dibakar oleh gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Semuanya gas dan di situ ada reaksi. Oh, berarti kita pakai gaya lusak. Ya, benar ya. Ya, pakai gaya lusak. Oke, udah bisa ya? Oh, ini pakai gaya lusak nih gitu. Jadi kalau ngomonginnya gas, ingat aja sama gaya lusak. Gitu. Oke, nah, karena kita udah tahu, oh ini pakainya gaya lusak nih, ya udah kita pakai prinsipnya gaya lusak. Prinsipnya apa? Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Oh, reaksiin dulu. Iya, kita reaksiin karena kita butuh reaksinya. Ada reaksi, gitu ya. Hidrokarbonnya CXHY ditambah O2 menjadi CO2. Ini kita permisalan aja ya. Hidrokarbonnya CXHY, XY-nya ini yang kita cari. Nah, perlu diingat bahwa yang namanya reaksi pembakaran, ini kan dibakar ya. Reaksi pembakaran itu ada produk lain selain CO2. Ya, pembakaran hidrokarbon itu selain menghasilkan CO2, dia juga menghasilkan H2O. Nah, ini ditulisin H2O-nya ya. Walaupun di soal nggak ada, tapi tulisin aja. Bisa dibutuhkan, bisa enggak. Tergantung nanti soal. Jadi tulisin aja. Untuk soal ini sebenarnya nggak terlalu butuh. Tapi kalau soalnya kita rubah sedikit, nanti dipakai gitu ya. Bukan Kak. Ya, kita cek bener nggak ya? Kalau kebakar emang ada airnya? Iya, gitu ya. Kenapa? Ini ada H-nya gitu kan. H ketemu sama oksigen, jadi apa? Masa tinggal CO2, C sama O doang, H-nya kemana? Kan nggak bisa hilang. Gitu. Jadi ada airnya pasti. Ya, jadi ini reaksi pembakaran, ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Oke, dari sini kita masukkan datanya. CXHY-nya 50 mili, kemudian O2-nya 400 mili, dan CO2-nya 250 mili. Dari sini, buatkan perbandingannya, karena tadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Oh, berarti 1 banding 8 banding 5. Kita bagi 50 semua ya. Nah, karena kita udah punya perbandingan volumenya ini kita gunakan sebagai koefisien. Tulis lagi ulang reaksinya. CXHY ditambah O2 CO2 H2O, 1-nya punya si CXHY, 8-nya punya O2, dan 5-nya punya CO2. Nah, untuk koefisien H2O-nya gimana?
Sebenarnya kalau kita cuma butuh jawaban untuk soal ini, koefisien H2O ini nggak perlu gitu ya. Kita bisa langsung lihat jumlah C-nya aja. Ini C-nya sebanyak X, ya kan? 1 kali X sebanyak X. Sebelah kiri, sebelah kanan, C-nya ada 5. Setarain. Karena kalau setara itu harus sama jumlah C-nya, kalau di kanan 5, berarti di kiri harus 5. Oh, berarti X-nya harus sama dengan 5. Oh, yang C5 cuma E doang. Ya udah jawabannya E gitu ya. Kita bisa langsung ketemu jawaban dari sini. Tapi kalau misalnya di pilihannya ada 2 C5-nya, misalkan yang atas ganti nih bukan C4 tapi C5H10. Nah, kita mau nggak mau harus nyari jumlah H-nya. Berapa H-nya? Gimana cara nyari H-nya? Cari koefisien H2O-nya dulu. Nyari koefisiennya gimana? Setarain jumlah O-nya. O di sebelah kiri 8 kali 2 16, sebelah kanan baru ada 10. Oh, berarti kita kalikan dengan 6. Jadi 6 dari penyetaraan oksigen ya. Nah, udah. Dengan cara yang sama tadi X-nya udah ketemu 5, Y-nya 12. Ya, H-nya 6 kali 2 12 gitu kan. Oh, berarti C5H 12. Ada pertanyaan soal yang ini? Ada ya? Bisa ya? Oke. Belum ngerti. Intinya setarain ya. Yang ini setarain aja sih. Yang ini setarain ya. Sampai sini H2O-nya 150 ya kalau mau dicari ya. Kalau mau dicari 50 dikali 6. Ya 5 kali 6 berapa? 300 ya kalau mau dicari. Tapi kalau itu nggak perlu gitu. Nah, 6-nya dari mana? Tadi ya. Ini penyetaraan aja sebenarnya. Kita coret-coret dulu. Nah, ini kan kita nggak mungkin nyetarain jumlah H. Ya nggak? Karena di sini kita taunya H itu sebanyak Y. Maka yang bisa kita lakukan adalah serahkan jumlah O-nya. Ini 8 kali 2. Ini kita kalikan O-nya ada 16. Di sini baru ada 10. Biar sama-sama 16 kurang 6 kan? Ini ada 1. Oh, 1 ini kali berapa nih biar 6? Maka ini kita kalikan dengan 6 gitu kan. Gitu. Maka muncul 6. Samain jumlah kiri kanannya. Kita samakan jumlah O-nya aja. Gitu. Nah, dari sini udah setarain deh. Nanti untuk dapat jumlah berapa C dan berapa H-nya, itu tinggal setarain jumlah C dan H-nya. C-nya di sini ada 5, oh berarti X-nya 5 kan. Di sini H-nya ada 12, 6 kali 2, ya udah berarti Y-nya juga 12. Begitu. Oke, satu soal lagi ya. Ini masih daya rusak, kakak lewat aja. Kak, boleh balik ke soal tadi nggak, Kak? Mau di SS, Kak? Yang mana? Yang Ini? nomor 6. Ya, silakan Oh iya, di-SS makasih, dulu. Kak. Oke, udah. Makasih, Kak. Ya, oke. Yang ini kakak lewat ya. Nanti di-share katanya slide-nya. Bisa dipelajari sendiri. Sama gaya rusak pakainya prinsipnya. Oke, kita pakai ke sini. Soal terakhir. Pada suhu dan tekanan tertentu 160 gram gas O2, MR-nya 32, volumenya 6 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, ya, 176 gram gas CO2 mempunyai volume berapa? Nah, di sini kita ngomongin gas O2, gas CO2, sama-sama gas. Ya, sama-sama gas. Ada reaksi nggak? Nggak ada, gitu kan? Nggak ada reaksi. Di sini cuman katanya pada suhu dan tekanan yang sama. Kondisinya sama. Oh, karena kondisinya sama, pakai Avogadro. Benar ya, Bliki. Oke, benar ya, pakai Avogadro. Nah, karena pakai Avogadro ya udah, masukin rumusnya aja. Avogadro udah punya rumus kan gitu ya. Jadi gampang. Kebablasan gitu ya. Nah, ini rumusnya. Kalau ini kakak tuker ya, karena kebiasaan kakak pakainya N-nya di atas, V-nya di bawah. Kalau kalian mau V-nya di atas, N-nya di bawah, boleh, terserah. Nah, N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Masukin aja, N itu tadi massa per MR, nyari molnya ya, massa per MR-nya. Bagi volumenya masing-masing. Ini V2 harusnya ya, sorry, salah. Kurang edit. Masukin angkanya 160 per 32, volumenya 6. Ini ya,
160 gram, MR-nya 32 untuk oksigen dan volumenya 6. Kemudian P2-nya untuk massa si CO2 176 per 44. Volume 2 ini yang kita cari. Nah, udah tinggal kali silang deh gitu ya. Kali-kali silang. Kalau mau coret-coretan kayak tadi, nanti kita akan dapat P2-nya 24 per 5. Dapatnya 4,8 gitu. Kalau ini sebenarnya relatif mudah ya untuk Avogadro karena kita bisa langsung masuk rumus. Yang jadi masalah kadang untuk yang Avogadro ini dia tidak berdiri sendiri soalnya, tapi akan bergabung dengan soal reaksi yang lain gitu. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kak, boleh Ya. minta tolong Gimana? Soal yang nomor 7 sama nomor 6 belum aku SS, Kak. Oke, yang ini juga tadi belum dibahas ya, dilewat. Soalnya ini sama masih Avogadro juga. Sama nomor 6, Kak. So, Oke, ini materinya ya. Silakan yang mau SS dulu. Ini yang bisa kakak sampaikan untuk materi hari ini. Nanti kita akan sambung lagi. Pertemuan berikutnya masih akan berbicara tentang stoikiometri. Masih lanjutan dari materi ini gitu ya. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, itu yang bisa kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan nanti masih ada yang bingung, masih ada yang mau ditanyakan, silakan konsultasi aja. Boleh lewat aplikasi gitu ya. Manfaatkan aplikasinya. Di situ ada buat konsul juga. Atau kalau enggak untuk teman-teman NF, silakan datang ke lokasi dan minta konsultasi gitu ya. Oke, itu yang bisa kakak sampaikan untuk sore hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kakak hostnya diambil alih.